Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik Islam Ibu Fitria Idham Khalid SEMEI serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang beneran, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Baik, mungkin langsung saja. Pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Secara etimologi, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa yakifu, wakfan, yang berarti menahan atau mencegah sesuatu agar tidak kepindah kepemilikannya, serta digunakan untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum. Secara terminologis, menurut ulama mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan bendanya, dengan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memanfaatkan hasilnya bagi kepentingan masyarakat luas. Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun dan syarat-syarat wakaf merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan suatu perbuatan wakaf. Rukun wakaf terdiri dari 4 unsur utama, yaitu yang pertama wakif, yang kedua mauquf bi ya atau harta yang diwakafkan, yang ketiga mauquf alai atau pihak penerima, yang keempat sighot yaitu ikrar wakaf. Baik, ini saja, mungkin dilanjut pemateri yang selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Melinda Nuraini dengan NIM 220721100077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan wakaf di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tujuan wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Yang kedua yaitu tujuan wakaf, yaitu untuk mengkaderkan regenerasi dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor masuk syariah Islam. Di antaranya semangat keagamaan, yaitu beramal karena keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka wakaf tersebut menjadi sebab keselamatan dan penambahan pahala dan pengampunan dosa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi wakaf. Fungsi wakaf di sini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama fungsi ibadah, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi pembangunan, yang kelima fungsi kelembagaan dan regulatif, yang keenam fungsi penyangga fiskal komunitas, yang ketujuh fungsi pelindungan aset. Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf sangat bergantung pada lembaga yang disebut nazir. Nazir adalah pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf. Perannya sangat penting karena baik buruknya pengelolaan wakaf ditentukan oleh kualitas nazir itu sendiri. Untuk itu, nazir harus memiliki akhlak yang baik, jujur, amanah, serta bisa dipercaya. Selain itu, nazir juga perlu memiliki kemampuan administrasi, pengalaman, dan memahami aspek keuangan agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan jenis dan tujuan wakaf yang dikelola. F.
Tantangan dan peluang pengembangan wakaf di Indonesia. Di Indonesia, pengembangan wakaf masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Tantangan utama adalah masalah regulasi dan kepastian hukum. Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai dasar hukum, tapi penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering muncul adalah perbedaan interpretasi aturan antara lembaga satu dengan yang lainnya, proses sertifikasi tanah wakaf yang masih rumit, dan pengawasan yang belum maksimal. Akibatnya, banyak aset wakaf yang seharusnya bisa produktif malah tidak dapat dimanfaatkan karena terhambat oleh masalah administratif dan hukum. Namun, di balik tantangan tersebut, sebenarnya ada peluang besar untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Jika regulasi diperbaiki, koordinasi antar lembaga diperkuat, dan SDM-nya ditingkatkan, potensi wakaf bisa menjadi kekuatan ekonomi umat yang sangat besar dan berkelanjutan. Jadi mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini saja materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.